Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur sebab kasih dan kemurahan-Mu yang memungkinkan kami ada dalam rumah Tuhan. Dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jika hamba-Mu memaparkan firman-Mu, Tuhan kiranya menyertai segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu. Demikian persiapan firman Tuhan yang sudah hamba-Mu siapkan. Lebih daripada itu, Allah Roh Kudus yang menolong, yang mengurapi, yang memberkati. Dan Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami. Engkau juga yang menyingkapkan rahasia firman. Dan Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, sengaja atau tidak sengaja, terselubung maupun yang transparan. Basuh kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Hamba percaya firman-Mu ketika diperdengarkan, maka dapat menguatkan, menghiburkan, menolong, mengubahkan, memperbaiki setiap perilaku kami, menuntun kami kepada jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersiap untuk memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap survive, tetap semangat, karena kasih karunia Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Puji Tuhan, senang sekali hari ini, hari yang berbahagia. Tuhan tetap mengaruniakan kita kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan serta belajar mendengar firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat diberkati oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan menyediakan kebutuhan. Tuhan menyediakan kebutuhan. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Filipi pasal yang keempat ayat ke-19. Filipi pasal yang keempat ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sungguh sangat indah. Firman Tuhan sungguh sangat meneduhkan. Firman Tuhan juga sungguh sangat menyejukkan. Sebab firman Tuhan berkata kepada setiap pendengarnya bahwa Allah itu menyediakan semua kebutuhan keperluan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Banyak persoalan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Persoalan kemarin bisa saja belum selesai. Persoalan hari ini mungkin saja sudah datang. Persoalan yang akan datang kemungkinan sudah menunggu. Mungkin kita mengalami persoalan yang amat sangat sulit, persoalan yang begitu kompleks, persoalan yang bertubi-tubi, sangat sulit dan rumit. Mungkin belum menemukan solusi dan jawaban yang tepat. Masalah yang sangat urgent bagi kita itu masalah yang terlalu sangat berat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, namun bukan hanya Anda dan saya mengalami masalah,
keluarga, entahkah itu dalam pekerjaan, entahkah itu dalam relasi dengan sesama, juga relasi kita dengan Tuhan. Masalah itu dialami oleh banyak orang, bahkan setiap orang selama masih menghirup udara yang segar dalam dunia ini, selama manusia masih diizinkan bernapas di bawah kolong langit ini, tentu saja Tuhan masih izinkan kita memiliki masalah. Namun sekali lagi, tentunya bukan Anda dan saya yang hanya memiliki masalah, tapi bisa saja secara universal, secara global, seperti situasi hari-hari. Hampir sudah 2 tahun COVID-19 ini merupakan suatu tantangan secara universal. Itu dialami oleh seluruh manusia di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang silam, para murid Tuhan Yesus pernah diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah ketika mereka masih dalam pendidikan. Salah satu yang sangat khas, salah satu yang sangat familiar dialami oleh para murid adalah ketika para murid disuruh oleh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, tatkala orang banyak mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus sedang berkhotbah kepada mereka. Tetapi kemudian dikatakan bahwa tempat di mana Yesus berkhotbah itu jauh daripada pemukiman. Di sana tidak ada rumah makan atau restoran. Tidak ada pula persediaan makanan sebagai perbekalan untuk mereka makan bersama. Dan uang untuk membeli makanan juga tidak ada. Dan kalaupun ada uang untuk beli makanan, jarak dari tempat mereka dengan rumah makan atau restoran tentulah sangat jauh. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyuruh agar semua para murid harus dengan siap memberi orang banyak itu makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda di posisi para murid, tentu saja memunculkan tanda tanya yang besar. Mengapa masalah ini diperhadapkan kepada kami? Apakah Tuhan Yesus tidak salah untuk menyuruh kami? Mengapa sekarang? Mengapa bukan dari kemarin? Kami disuruh untuk mempersiapkan segala sesuatu, termasuk bahan logistik, persediaan makanan untuk banyak orang. Bagaimana mungkin kami bisa memberi mereka makan? Mereka mulai bersungut-sungut. Mungkin jika Anda dan saya di posisi para murid, tentu saja tidak harus pikir, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Dengan waktu yang sangat singkat, tapi harus menghasilkan sesuatu dengan hasil yang spektakuler. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendek kata, baik para murid dan mungkin juga Anda dan saya, apa yang diinstruksikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid itu sesuatu yang tidak masuk akal.
Itu sesuatu yang tidak logis. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Tapi apa yang dipikirkan oleh para murid tentu saja tidak sama dengan pikiran Allah. Terkadang kita juga memiliki pola pikir seperti yang para murid miliki. Mereka berkata, bagaimana mungkin di tempat ini kita akan memberi makan begitu banyak orang. Walaupun mereka sudah mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi tentu saja sekali lagi itu tidak logis untuk bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Saudara, Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menyampaikan firman ini ketika dia sudah mengalami pemenuhan kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Paulus sudah mengalami pemeliharaan Tuhan melalui jemaat Filipi. Maka kemudian Paulus sangat yakin dan percaya, seperti Paulus dipelihara melalui jemaat di Filipi, maka demikian juga Tuhan memelihara. Tuhan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan bagi setiap umatnya, bagi setiap orang yang menaruh harap dan bersandar kepada Dia menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Paulus menekankan pemeliharaan yang penuh kasih dari Allah Bapa terhadap umatnya, dari Allah Bapa terhadap anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Ia akan memenuhi segala keperluanmu, baik secara jasmani maupun secara rohani. Pada waktu Anda menyampaikannya kepadanya, maka Ia, Allah yang hidup itu, memenuhi kebutuhan Anda di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengalami pemeliharaan Tuhan? Bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita dari hari ke hari dan di dalam segala situasi dan kondisi? Saudara, hanya dengan iman kepada Yesus Kristus dan dalam persekutuan kita dengan Allah kita, maka kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, hanya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus dan dengan persekutuan kita yang erat dengan Tuhan di setiap hari, maka kita akan menerima jaminan pemenuhan kebutuhan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang sungguh agung, yang sungguh besar, yang sungguh mulia, yang tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi apapun namanya dan bagaimanapun wujudnya. Tuhan sangat sanggup, Tuhan sangat berkuasa untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Bukan memenuhi keinginan kita, tetapi sekali lagi Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah Yehova Yireh,
Allah yang menyediakan semua kebutuhan keperluan kita di dalam Yesus Kristus. Dialah yang akan memenuhi segala keperluan saya, keperluan Anda, keperluan kita semua, menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bahkan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, maka kemudian Tuhan Yesus memenuhi semua kebutuhan untuk makan 5.000 orang lebih, tidak terhitung wanita dan anak-anak, dalam momentum ketika Tuhan Yesus dan para murid memberi makan orang banyak yang sudah berlelah dan lapar ketika mereka mengikut dan mendengar perkataan atau khotbah dari Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 6 ayat 42 dan 43 katakan bahwa semua orang banyak yang sedang makan itu, mereka benar-benar merasa takjub. Mereka makan sampai kenyang, dan ketika mereka usai makan, maka sisa roti kemudian dikumpulkan. Jumlahnya ada 12 keranjang atau 12 bakul penuh. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, sesuatu yang spektakuler. Ini mujizat, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh logika manusia. Ini perkara-perkara yang spektakuler, perkara-perkara yang supranatural, di mana Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang berdaulat, Allah sendiri yang melakukan perkara-perkara di luar daripada nalar manusia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Allah sanggup mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena Allah memiliki kuasa, Allah memiliki otoritas di sorga maupun di bumi. Dia menciptakan alam semesta raya, Dia memelihara makhluk hidup dalam dunia ini. Bukan hanya sewaktu-waktu, bukan hanya pada musim-musim tertentu, tapi di semua waktu, di semua musim, di segala situasi dan kondisi, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha hebat, luar biasa. Di dalam Yesus Kristus menurut kekayaan dan kemuliaan, Allah itu menyediakan semua kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Allah adalah sang pencipta alam semesta raya. Dia bertanggung jawab. Dia menjamin kelangsungan hidup semua umatnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari rumah perbudakan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah menyediakan semua kebutuhan keperluan mereka selama 40 tahun dalam perjalanan yang melewati betapa panjangnya padang gurun, betapa sulit dan sukarnya ketika mereka menjalani padang pasir. Baik siang maupun malam, Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Maka hal yang sama, Allah yang disembah oleh bangsa Israel ribuan tahun yang silam adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dalam Yesus Kristus, kuasanya, namanya tidak pernah berubah, otoritasnya tidak pernah berubah. Sama seperti Allah melihara umatnya bangsa Israel ribuan tahun yang silam, hari ini juga Allah yang sama memelihara Anda dan saya. Allah yang sama juga memberikan garansi untuk mencukupkan semua kebutuhan keperluan kita, tetapi bukan keinginan kita, namun kebutuhan kita. Itulah yang Tuhan cukupkan. Itu kesaksian dari Rasul Paulus, itu pernyataan dari Rasul Paulus, itu pengalaman dari Rasul Paulus, dan hari ini juga menjadi pengalaman Anda dan saya, juga menjadi kesaksian kita. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang belum mengalami pemenuhan kebutuhan yang berasal daripada Tuhan. Yang percaya,
katakan amin, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa yang sayang kepada anak-anaknya adalah Bapa yang menjamin semua kebutuhan keperluan kita. Bapa yang sayang terhadap Anda dan saya adalah Bapa yang setiap hari berikan garansi untuk semua kebutuhan keperluan kita, baik secara jasmani maupun non jasmani. Tuhan memelihara kita. Tuhan senantiasa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita setiap harinya. Allah tidak akan memberikan batu kepada anak-anaknya yang tengah meminta dan berseru untuk roti, untuk makanan, untuk kebutuhan. Maka kemudian Allah yang sama, Dia akan menjaga, Dia akan merawat, Dia akan menghibur, Dia akan memperhatikan, dan Dia akan menjamin semua kebutuhan keperluan kita di setiap harinya. Bapa Maha yang baik, Bapa Maha kasih, Dia akan menyediakan semua kebutuhan keperluan kita. Oh, betapa luar biasanya Allah kita. Oh, betapa indahnya pemeliharaan atas semua umatnya. Oh, betapa indahnya janji firman Tuhan. Oh, betapa indahnya kuasa Tuhan yang dialami oleh setiap orang-orang yang menaruh percaya, yang menaruh harap, yang bersandar kepada Dia, yang menaruh iman kepada Dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan juga tidak pernah tidur. Tuhan juga tidak pernah menutup telinga. Dia akan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan yang memelihara, Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita, semua kebutuhan Anda dan saya di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Oleh sebab itu saudara, sama seperti seorang ayah atau seorang bapak, ketika anaknya meminta roti, tidak akan pernah memberikan ular kepadanya. Maka terlebih lagi Allah yang maha kasih, Allah yang maha kaya, Allah yang maha dahsyat di dalam Yesus Kristus, Dia akan memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Dia akan memenuhi setiap keperluan dari orang-orang yang menaruh harap, yang bersandar kepada Dia, yang beriman kepada Dia, yang membangun persekutuan yang erat dengan Dia, dan yang dengan setia untuk mengiring Dia. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah beriman terus-menerus kepada Tuhan? Apakah Anda terus-menerus membangun persekutuan yang erat dengan Dia? Apakah Anda mengalami pemenuhan kebutuhan Anda setiap hari sampai hari ini? Apakah Anda menjadikan suatu statement bahwa Allah memenuhi kebutuhan Anda hari ini dan selanjutnya? Apakah Anda mau bersaksi bahwa Allah kita Allah yang maha hebat akan memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus? Apakah Anda mau menyaksikan betapa Allah yang sangat mulia bertanggung jawab untuk semua kebutuhan keperluannya, bukan saja pada musim-musim tertentu, tapi dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi, dalam setiap musim. Allah yang maha hebat itu di dalam Yesus Kristus akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang terus berbicara, menajamkan firman, meneguhkan dan memeteraikan, supaya menjadi rema, menjadi berkat. Ajar kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Ajar kami
untuk membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan di setiap hari, di setiap musim, dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Pastikan kami semua Tuhan untuk mengalami pemenuhan kebutuhan kami setiap hari. Walau situasi dan kondisi yang tidak bersahabat dengan kami, walau situasi dan kondisi yang benar-benar sulit diperhadapkan kepada kami, namun Allah tidak pernah berdiam diri. Allah tidak pernah menutup telinga. Allah tidak pernah tertidur. Tetapi Allah senantiasa siap sedia untuk menolong kami, untuk memelihara kami, untuk menyediakan semua kebutuhan kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, kiranya memeteraikan firman-Mu supaya menjadi rema dan menjadi berkat bagi kami semua. Pakai kami Tuhan, hidup on the track dalam firman dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkatilah orang-orang yang Tuhan pakai menjadi sarana berkat untuk orang-orang yang membutuhkan, sehingga firman-Mu terus digenapi. Terima kasih Bapa. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita meledakkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan iman-Mu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menguatkan, menghibur, mencerahkan, memberkati dan menyelamatkan kita semuanya. Mulai hari ini besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami dengan penuh pengucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.